Selamat datang kembali di Misteri and Horror Mirror Story. Sobat misteri, kali ini saya memiliki beberapa kasus yang memang sedang hangat diperbincangkan oleh para pecinta horor di dunia. Yang pertama adalah berita mengenai bangkit dari kubur. Sobat misteri, kisah tentang kebangkitan dari kubur sering sekali menjadi tema-tema dalam film bergenre horor. Ya, dengan kata lain, kisah tersebut kebanyakan hanyalah karangan fiksi atau berdasar dari khayalan penulis belaka. Namun, baru-baru ini kebangkitan dari kubur bukan lagi menjadi cerita fiksi semata, melainkan menjadi sesuatu yang nyata di dunia ini. Artinya, itu nyata sobat misteri. Melansir laporan dari Mirror 28 April 2020, seorang wanita dikabarkan baru saja mengalami kebangkitan dari kuburnya. Dia menggali kuburannya sendiri setelah dikubur hidup-hidup oleh dua tetangganya yang mabuk. Wanita itu adalah Nina Rudchenko, wanita berusia 57 tahun asal Ukraina. Dia sobat misteri mengalami luka-luka yang sangat mengerikan setelah dipukuli oleh tetangganya sendiri karena tetangganya mabuk. Nah, di tubuhnya ditemukan luka yang parah seperti patah rahang dan hidung. Kejadian mengerikan itu bermula ketika Nina sedang berada di rumahnya yang terletak di desa Marianske di Ukraina. Pada saat itu, tiba-tiba nih datang dua tetangganya dalam keadaan mabuk dan langsung menghajar Nina. Kedua tetangganya itu masih muda sobat misteri, ya masih berusia 27 dan 30 tahun. Mereka memukuli Nina dengan tongkat baseball dan menyiksanya selama 2 jam sampai Nina tidak sadarkan diri. Padahal ya Nina ini sudah tergolong cukup tua, usianya 57 tahun. Tidak sampai di sana sobat misteri. Setelah mereka puas melakukan aksi aniaya itu, mereka kemudian menyeret tubuh Nina pada malam hari menuju ke sebuah pemakaman. Di sana kedua pelaku sempat menyiramkan air ke wajah Nina. Kemudian ketika Nina sadar, para pelaku memaksanya menggali kuburan dan memerintahkannya untuk berbaring di dalamnya. Sambil mengingat peristiwa mengerikan itu, Nina bercerita bahwa dirinya sempat menutup wajahnya ketika para pelaku menimbunnya dengan tanah. Setelah para penyiksanya kabur, dia pun berkesempatan untuk menggali jalan keluar dari kubur yang dangkal. Nah, setelah berhasil keluar, Nina kemudian merangkak beberapa kilometer jauhnya sebelum akhirnya dia pulang dan kehilangan kesadaran. Hingga paginya, Nina ini ditemukan terbaring di lantai di rumahnya oleh saudara perempuannya, yaitu Ludmila Gura. Saat ditemukan oleh Ludmila, Nina dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ada banyak luka memar di tubuhnya, bahkan menurut pengakuan Ludmila, luka-luka tersebut membuatnya tidak bisa dikenali. Nah, kasus ini pun telah ditangani oleh aparat penegak hukum setempat. Mereka menangkap para tersangka dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Mengenai hal itu, juru bicara kepolisian Evgen Slipchenko juga menambahkan bahwa para tersangka juga dapat dijerat dengan tuduhan lain, yakni penculikan. Menurut laporan Mirror, saat diinterogasi, para tersangka mengatakan bahwa mereka dalam kondisi mabuk saat melakukan perbuatan keji tersebut. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman 10 tahun penjara, jika terbukti bersalah tentunya. Sampai saat ini, investigasi masih berlanjut sobat misteri. Selanjutnya adalah berita mengenai Pulau Kematian. Di Italia ada sebuah pulau yang dikenal angker. Julukannya saja sudah bikin ngeri, yaitu Pulau Kematian. Konon katanya sobat misteri, arwah orang-orang jahat terbangun dan kumpul di sana.
Ketika orang jahat mati, dia akan terbangun di Poveglia. Demikian artikel Nipos mengacu pada kalimat orang setempat yang bisa dijadikan gambaran awal betapa horornya pulau tersebut. Poveglia adalah sebuah pulau yang berjarak kurang dari 2 km dari kanal Venesia. Yap, tempat wisata yang populer di negeri pizza. Poveglia sendiri tak bisa dikunjungi Sobat Misteri karena turis tidak bisa datang langsung dan hanya bisa mengamati dari pantai Lido yang lokasinya tidak jauh. Dikisahkan dari The Telegraph, Pulau Poveglia pernah dijadikan tempat karantina kapal menuju Venesia pada abad ke-18. Ya, tidak berapa lama sebuah wabah ditemukan di 2 kapal yang tiba. Setelah itu, pulau ini ditutup dan dipergunakan untuk mengumpulkan orang-orang dengan penyakit menular. Mereka terisolasi, mereka ditinggal untuk mati. Hal ini turut memunculkan legenda bahwa orang-orang yang sakit parah di sana ditinggal menanti ajal. Lalu mereka kembali sebagai arwah untuk menggentayangi pulau itu. Jadi Sobat Misteri, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal-hal yang berbau misterius? Atau sebenarnya kalian gak sadar kalau kalian mengalami hal-hal yang berbau supernatural? Jika kalian memiliki pengalaman yang tidak bisa dilupakan, coba deh rangkai dan ceritakan cerita kalian, kirim ke redaksi Mirror Story. Follow us on Instagram dan kirim cerita kalian via direct message ke @mirrorstory_jaktv. Jika cerita kalian menarik atau rekomendasi dari topik kalian itu menarik, maka akan kami ceritakan di episode selanjutnya. Kalian juga masih bisa mengikuti kisah-kisah di episode kali ini di channel YouTube official Jak TV. Tinggal ketik saja Mirror Story Jak TV. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Jak TV. So, Mirror Story akan kembali di horror weekend pekan depan kalian, tentunya dengan kasus-kasus horor dan juga misteri yang belum terpecahkan. I'm your storyteller Gusti Gina. Thanks for watching and stay haunted on Mystery and Horror Mirror Story.